Kami dari kelompok 2 Ketahanan Pangan. Saya Nadia Mardiana. Saya Galia Yasin. Saya Siti Rosalina. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu komoditas pangan di Serang, Banten. Kami memilih komoditas pangan berjenis ikan, yaitu ikan lele. Selamat menyaksikan. Komoditi pangan. Komoditi sendiri berarti sesuatu yang umumnya belum diolah, baik dapat diproses maupun dijual kembali, sehingga komoditi masih berupa barang mentah, sedangkan komoditas merupakan barang yang jadi. Sedangkan definisi pangan sendiri terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Komoditi pangan dibagi menjadi pangan hewani dan pangan nabati. Ikan sendiri masuk ke dalam pangan hewani. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu tempat pembudidayaan atau ternak lele yang berlokasi di Karundang, Serang, Banten. Bapak siapa? Pandang Pak Endang. semester berapa? Baru dua, Pak. Hah? Baru dua. Oh, baru dua. Bapak baru kerja sudah lama di sini, Pak? Udah lama, udah 10 tahunan lah. Oh, udah 10 tahun. Bapak sini. Kalau itu dari kapan kira-kira ini berdiri? Ya sekitar tahun 2010 mulai ini. Dari ikannya benar lele aja atau ada Lele. lelenya aja? Lele Oh, aja. khusus lele ya? Ya. Kolamnya beda-beda, Pak, ini. Beda-beda. Ya sesuai dengan itu Ada tanahnya. kolam apa aja ya? Selain kolam indukan ada kolam. Kolam indukan, kolam pembesaran, Oh, ada kolam ini. ada kolam pendederan. Kalau dulu ada proses kawin itu lama nggak, Pak? Ya kalau pemijahan mah nggak lama, 1 malam doang. Besoknya dia langsung ini, Iya, langsung isi. langsung keluar ininya telurnya. Oh, gitu. Jadi proses pemijahan itu kita sortir perempuannya mana yang udah matang bona, telurnya itu si jantannya yang udah birahi itu baru kita Berduain. baru gabungin. Nah semalam udah proses perkawinan si jantannya yang ngebuahin itu kan. Besok paginya ya sekitar 3 jam 4 jam lah. Nah, kecuali kalau misalkan itu pemijahan alami ya. Kalau pemijahan buatan yang pakai hormon itu sekitar 8 jam proses ini. Dari mulai kita rangsang, suntik, Oh, disuntik. suntik pakai perangsang ini, opaprin itu 8 jam baru Baru iya mijah baru bertelur gitu. itu langsung netas gitu nggak? 20 jam netes. Oh, Dari mulai keluar telur tuh 20 jam baru netes. pas dia masih udah netas jadi anak mini-mini itu, jadi pas ikan yang buat dikonsumsinya jadi berapa hari tuh, Pak? Oh, Lama lama. banget. Dari situ itu sampai ke dari mulai netes sampai ke konsumsi Heeh. sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan. Kalau seusia induk itu dia berapa? Induk itu yang bagus buat dipijahin itu yang umur setahun. Biar gede banget atau kenapa tuh? Enggak, yang penting umurnya aja udah Oh, harus cukup aja. harus ya? cukup umur. Kayak manusia aja lah, kalau Iya, bener. kurang umur makan gitu. Telurnya banyak banget nggak, Pak? Kalau Banyak. Puluhan ribu. Oh, puluhan ribu. Kira-kira itu omset perharinya bisa sampai berapa? Kalau perharinya mah nggak tentu sih. Kadang-kadang kita mah ada yang ngambil, kalau di ituin diakumulasikan sebulan itu paling ya sekitar 12 ton. Kalau hari-harinya mah kan ada yang 50 kilo, ada yang 4 kintal, ada yang 6 kintal, kan nggak tentu gitu. Bagaimana pasar perlunya aja. Kadang-kadang nyampe
1,5 ton sehari. Terus kalau misalnya cara pemeliharaannya itu biar dia nggak cepet kena banyak, biar nggak cepet kayak mati gitu itu gimana? Nah itu kan kembali lagi ke cara budidaya. Pertama kan sebelum kita tanam itu airnya di treatment dulu. Nah airnya udah steril, udah bagus, baru ditanam ikan. Dikasih makan apa? Makanan belum? Makanan pelet, pur, buatan pabrik. Oh. Biasa ya? Ya. Kayak nggak ada khususnya gitu kalau buat misalnya bapak punya yang khususnya gitu. Ya nggak ada, cuma pelet doang. Nggak dikasih tambahan kayak ada vitamin segala macam gitu, Pak? Enggak, Oh. pelet dulu. Dari mana ya? Dari irigasi. Dari irigasi. Terus Pak itunya apa tadi, kenapa diituin dinomerin gitu? Iya, karena kan tiap kolam beda-beda ukuran tuh. Jadi setiap kolam itu pasti dinomerin dari mulai 1 sampai 55. Senti. 55 kolam. Oh. Nggak kirain ukuran senti. Kirain beda dari beda lelenya gitu. Enggak. Oh enggak. Kan kadang-kadang kan nggak satu kawasan ini nggak nanam hari ini semua kan. Oh, Ada beda-beda harinya juga beda-beda, dimasukin. makanya kolam ini tanggal segini nanam. Oh, sebagai penanda lah ya, Pak ya. Iya. Mm-mm. Kan nanti buat nentuin jumlah pakan yang masuk itu harus Iya. dipresentasikan. Kasih makannya sehari sekali aja, Pak. Sehari 2 kali, Oh, pagi siang sore. pagi sore. Oh, pagi sore. Selanjutnya, kami juga mewawancarai salah satu pedagang pecel lele. Tahu namanya siapa? Namanya. Terus kalau boleh tahu ini Bapak jualan pecelnya itu udah dari kapan? Beli di mana? Apa ada langganan? Kira-kira modal per hari yang didapat itu biasanya berapa ya? Kalau dari tahu dari penjualan pada ini dan kayak kalau di luar itu lele atau ayam? Rata ya? Kalau Bapak kalau misalkan lelenya lagi naik itu harga di pasaran apa yang Bapak lakukan? Harganya berarti Oh, naik juga ya. terus kira-kira nih Pak untuk Bapak tuh per hari bisa berjualan Bisa ayam gitu. Bapak buka dari jam berapa, Pak? Jam 5 udah buka ya? Sampai jam berapa biasanya? 12. Oh, bener kan jam 12 malam. Coba deh. Terima kasih ya, Pak. Iya. Seperti yang kita tahu, kita dapat dengan mudah menemukan yang menjual ikan lele, terutama ketika diolah menjadi pecel lele. Hal ini karena ikan lele merupakan ikan favorit masyarakat Indonesia. Dagingnya yang padat dan lembut disajikan dengan cita rasa yang gurih. Selain itu, kandungan protein pada ikan lele juga cukup tinggi. Namun, hal lainnya yang lebih menyenangkan adalah ikan lele dapat dengan mudah kita konsumsi. Hal itu dikarenakan ikan lele memiliki tulang yang sedikit dan besar. Begitu pentingnya ikan sehingga dalam Perpres disebut ikan menjadi bagian barang pokok bersama beras, kedelai, bahan baku tempe, cabai, bawang merah, gula, dan lainnya. Jadi jangan lupa makan ikan ya. Sampai bertemu kembali.